Halo semuanya, salam sejahtera, salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang demokrasi kontekstual pada modul 1.3 mengenai visi guru penggerak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Faustinus Advent Kristanto. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 9 yang berasal dari SMP Negeri 212 Jakarta. Sebelum kita membahas tentang visi guru penggerak, tentunya kita harus tahu apa yang kita harapkan tentang murid di masa depan. Berikut ini adalah imajiku tentang murid di masa depan. Yang pertama, ketika saya bayangkan saya ingin memiliki murid yang mempunyai iman yang teguh. Kemudian dia juga harus memiliki kepribadian yang baik serta berpendidikan sesuai passion tanpa paksaan. Kemudian suatu saat murid saya itu harus bekerja dan berguna untuk sesama, serta harus bisa memiliki kemampuan teknologi yang bagus, sehingga dia memiliki daya saing global terhadap tuntutan zaman. Setelah saya tahu gambaran umum murid saya di masa depan, saya menaruh harapan yang besar atas murid-murid saya. Yang pertama, menjadi generasi yang tangguh didasari dengan iman dan takwa. Kedua, memiliki karakter yang baik yang peduli pada sesama dan tanggung jawab atas segala hal. Tiga, mengembangkan bakat dan pendidikan tanpa paksaan dari orang tua atau pihak manapun agar proses pembelajaran bisa maksimal. Empat, bekerja sesuai bidang yang diminati dan berguna bagi sesama. 5. Menjadi generasi yang melek teknologi dan selalu berinovasi. Setelah saya memiliki harapan atas murid saya, barulah saya bisa menentukan visi calon guru penggerak. Di sini visi calon guru penggerak yang saya tuliskan adalah terciptanya insan yang berprestasi dan beriman, serta memiliki karakter profil pelajar Pancasila dengan terus mengembangkan inovasi teknologi. Setelah saya memiliki visi calon guru penggerak ini, saya harus membuat prakarsa perubahan agar saya bisa lebih detail dalam menjelaskan langkah atau program apa yang akan saya terapkan. Berikut ini adalah prakarsa perubahan yang setelah saya buat menggunakan proses atau metode ATAP. Prakarsa perubahan saya adalah meningkatkan prestasi belajar matematika siswa melalui inovasi kreatif dengan pemanfaatan teknologi pendidikan. Setelah prakarsa perubahan ini saya buat, saya akan menggunakan salah satu metode inquiry apresiatif Bagja. Metode ini digunakan agar kita bisa lebih detail dan gambaran atau tindakan apa yang akan kita laksanakan ke depan melalui beberapa buah pertanyaan. Yang pertama B. B adalah buat pertanyaan utama. Pertanyaan yang saya ajukan di sini adalah apa yang harus saya lakukan agar murid nyaman dan semangat belajar serta berkarakter profil pelajar Pancasila di SMPN 212 Jakarta? Jawabannya adalah berdiskusi dengan rekan sejawat atau guru matematika untuk memperbanyak literasi digital. Kemudian pertanyaan 2 yang muncul adalah bagaimana menumbuhkan jiwa yang kreatif dalam pembelajaran matematika. Lalu daftar tindakan atau penyelidikan yang akan saya lakukan adalah menerapkan pembelajaran dan mengajak murid membuat atau menggunakan media berbasis digital. Bagja A. A-nya adalah ambil pelajaran. Pada pertanyaan tahap ini adalah pertanyaan lanjutan untuk menemukan kekuatan, aset, atau potensi peluang melalui kegiatan penyelidikan atau mengidentifikasi yang terbaik dari apa yang telah ada dan menemukan inti positif. Berikut ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang muncul ketika saya sampai di tahap ambil pelajaran ini. Yang pertama, siapakah di sekolah yang sudah melakukan pembelajaran kreatif dan inovatif sehingga murid memiliki karakter profil pelajar Pancasila di SMPN 212 Jakarta? Melalui pertanyaan ini, daftar tindakannya adalah sebagai berikut. Melakukan wawancara dan observasi terhadap rekan sejawat atau guru matematika pada khususnya. Pertanyaan yang kedua, apa yang harus dilakukan kita guru agar murid nyaman dan semangat belajar? Yang bisa saya lakukan untuk tindakannya adalah membuat angket untuk siswa tentang proses pembelajaran bagaimana yang menurut mereka bisa nyaman dan semangat. Lalu pertanyaan berikutnya,
potensi apa yang sudah saya miliki untuk menciptakan pembelajaran yang kreatif dan inovatif dengan menggunakan teknologi? Daftar tindakannya adalah pemahaman beberapa aplikasi pembelajaran digital dan interaktif. Selanjutnya di bagian G, gali mimpi. Pada gali mimpi ini diharapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada tahap ini dapat digunakan untuk menyusun narasi kolektif bila mana prakarsa perubahan telah terwujud. Pertanyaan yang saya ajukan adalah, apa hal-hal baru yang saya bayangkan mungkin akan terjadi ketika saya menggunakan media belajar yang inovatif? Kemudian pertanyaan yang kedua adalah, jika semua guru melakukan pembelajaran kreatif dan inovatif, seperti apa kira-kira antusiasme murid SMPN 212 Jakarta? Lalu tindakan yang akan saya lakukan adalah saya melakukan praktik baik dengan siswa, membuat berbagai media pembelajaran dan murid menjadi nyaman dan semangat belajar. Pada bagian keempat, J adalah jabarkan rencana. Pertanyaan di tahap ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi tindakan konkret atau menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan. Pertanyaan yang saya munculkan adalah sebagai berikut. Apa inovasi dan kreativitas yang bisa saya lakukan? Kemudian potensi apakah yang bisa saya kembangkan untuk menggunakan teknologi pendidikan dalam pembelajaran di kelas? Dan bagaimana saya bisa berbagi praktik baik dengan rekan lain? Kemudian untuk daftar tindakan atau penyelidikan yang akan saya lakukan adalah melakukan dialog dengan murid, inovasi dan kreativitas seperti apa yang membuat mereka nyaman dan semangat belajar. Lalu yang kedua, pemanfaatan metode dan media berbasis digital. Yang ketiga adalah melakukan dialog dengan kepala sekolah serta rekan sejawat untuk menciptakan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. A yang terakhir adalah atur eksekusi. Pada pertanyaan pada tahap ini diharapkan dapat menentukan siapa yang akan berperan dalam mengambil keputusan atau memulai budaya belajar yang apresiatif. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul adalah siapa yang bisa memantau dan mengarahkan aktivitas atau kegiatan yang saya lakukan agar murid merasa nyaman dan semangat belajar. Dan siapa saja yang akan terlibat dalam proses pembelajaran yang inovatif. Tindakan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut. Bersama murid, rekan sejawat berdiskusi pembelajaran pada materi apa yang akan menggunakan teknologi interaktif. Kemudian yang kedua, kepala sekolah melakukan observasi dan supervisi. Demikianlah demonstrasi kontekstual pada modul 1.3 yang saya lakukan. Semoga kegiatan ini dapat menginspirasi dan dapat saya terapkan di pembelajaran secara nyata. Terima kasih, salam guru penggerak.